Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasni, NIM 2071119057. Saya merupakan mahasiswa semester 4 kelas Pendidikan Matematika B, Universitas Islam Negeri Auladin Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita ketahui lebih dalam apa itu teori belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu teori belajar. Teori belajar adalah cara-cara yang digunakan untuk memahami tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam psikologi, teori belajar selalu dihubungkan dengan stimulasi respon, dan teori-teori tingkah laku yang dijelaskan respon makhluk hidup dihubungkan dengan stimulasi yang didapat dalam lingkungannya. Nah, dalam teori belajar ini terbagi menjadi 4. Yang pertama behavioristik, yang kedua kognitif, yang ketiga konstruktivisme, yang keempat humanistik. Teori belajar behavioristik menyatakan bahwa interaksi antara stimulasi, respons, dan penguatan terjadi dalam suatu proses belajar. Beberapa tokoh behavioristik. Yang pertama Ivan Pantovic Popov pada tahun 1849 sampai 1936, bahwa dengan menerapkan strategi ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara stimulasi alami. Dengan stimulasi alami, stimulasi yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan, sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulasi yang berasasi dari luar. Belajar menurut teori ini adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang menimbulkan reaksi. Selanjutnya, yang kedua, Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949. Peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulasi dan respon, menggambarkan proses belajar sebagai proses pemecahan masalah. Eksperimen yang dilakukan adalah dengan kucing yang dimasukkan pada sangkar tertutup. Apabila tertutup tidak dapat tersentuh. Yang ketiga, Skinner pada tahun 1904 sampai 1990. Mengapa reward dan reinforcement merupakan faktor penting dalam belajar? Teori ini, guru memberikan penghargaan atau hadiah bagi siswa yang memiliki nilai tinggi. Nah, selanjutnya yang kedua untuk teori belajar yaitu kognitif. Untuk meningkatkan kemampuan belajar berpikir siswa, kita dapat membantu siswa menjadi pembelajar yang sukses. Maka, pengajar yang menganut paham kognitif banyak melibatkan siswa untuk melanjutkan kegiatan, di mana faktor motivasi, kemampuan problem solve, strategi belajar, memori, relation skill sering ditekan. Selanjutnya, yang ketiga, konstruktivisme. Pengetahuan yang kita miliki adalah konstruksi atau berantakan. Kita sendiri, seseorang yang belajar akan membentuk pengertian. Ia tidak hanya meniru atau mencerminkan apa yang diajarkan atau yang dia baca, selain menciptakan pengertian baik secara personal maupun sosial. Pengetahuan tersebut dibentuk melalui interaksi dengan lingkungannya. Nah, adapun prinsip konstruktivisme. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan oleh guru. Yang ketiga, murid menuju ke konsep yang lebih rinci. Yang keempat, guru sekedar memfasilitasi. Selanjutnya, teori belajar yang keempat, yaitu humanistik. Diharapkan siswa memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif, dan tujuan pembelajaran lebih pada
proses belajarnya daripada hasil belajarnya. Adapun tokoh teori belajar humanistik, yaitu Arthur Combs pada tahun 1912 sampai 1999, Abraham Maslow, dan Carl Rogers. Selanjutnya, teori belajar dan implikasinya dalam praktek pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Manfaat beberapa teori belajar adalah yang pertama, membantu guru atau dosen untuk memahami bagaimana peserta didik belajar. Yang kedua, membimbing guru atau dosen untuk merancang dan merencanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, membantu guru atau dosen untuk mengelola kelas. Yang keempat, membantu guru untuk mengevaluasi proses perilaku guru sendiri serta hasil belajar siswa yang telah dicapai. Yang kelima, membantu proses belajar lebih efektif, efisien, dan produktif. Yang keenam, membantu guru atau dosen dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta didik sehingga dapat mencapai hasil prestasi yang maksimal. Itulah sedikit pembahasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.